Halo, kami dari kelompok Special Kids. Kami akan mempresentasikan 3 ide bisnis yang berisikan customer segments dan value propositions-nya. Berikut tim kami ada Yusuf Mufti Wibowo, ada Elsa Amelia Lase, dan ada Andrea Jati Kumoro. Berikut akan kami sampaikan ide bisnis kami. Jadi ide bisnis kita yang pertama adalah Stayfresh. Stayfresh merupakan sebuah platform online yang mana menyediakan bahan makanan organik. Nah, untuk customer segmentnya sendiri, yang pertama adalah orang yang hidup sehat. Mereka yang peduli dengan kesehatannya dan ingin konsumsi makanan yang bebas dari pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya, mereka pasti akan mencari sebuah platform atau tempat untuk mereka mendapatkan bahan makanan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kita hadir untuk menyediakan platform online yang menyediakan bahan makanan tersebut atau bahan makanan organik yang pastinya sudah terjamin bebas dari pestisida dan bahan kimia lainnya. Dan yang kedua, orang tidak mempunyai waktu untuk belanja ke pasar maupun ke supermarket. Nah, mereka yang memiliki kesibukan tinggi dan tidak memiliki waktu untuk mencari bahan makanan tersebut, maka kita akan menyediakan sebuah fitur belanja yang mana nantinya akan ada sebuah kurir atau paketnya akan datang ke customer sendiri atau ke pelanggan untuk mengantarkan bahan makanan yang mereka inginkan. Misalkan mereka pesan bahan makanan organik apa, dan lalu akan kita kirimkan kepada mereka. Lalu ada value proposition yang mana pertama adalah mendapatkan dengan mudah bahan makanan yang bergizi dan sehat dan segar. Nah, kita sebagai platform online pasti kita akan membuat bagaimana para pelanggan itu akan mendapatkan beberapa bahan makanan tersebut dengan mudah dan gampang, dan kita pun akan mengajak kerjasama dengan para petani yang sudah beralih ke hidroponik yang mana pastinya sudah bebas dari pestisida dan lain sebagainya. Lalu mendapatkan kualitas terbaik. Nah, sebelum barang itu sampai ke kita pun atau ke customer, kita akan dari petani ke kita pun akan kita pilih bahan makanan mana sih yang masuk dalam kriteria penjualan kita atau kriteria yang kita anggap bahwa itu sehat atau bersih dan bebas dari semua bahan-bahan zat kimia lainnya. Lalu menyediakan garansi untuk pelanggan tentang produk. Nah, ketika barang tadi kita kirimkan kepada pelanggan, namun ternyata ada beberapa bahan itu yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan atau misalkan ada kesalahan dan sebagainya. Nah, kita akan memberikan sebuah garansi. Garansinya bisa dengan uang kembali atau kita juga bisa dengan mengembalikan barang yang telah mereka beli. Misalkan kita beli barang A terus ada kesalahan, kita akan berikan lagi ke barang A yang bentuknya sama seperti kita kirimkan di awal sesuai dengan pesanan para pelanggan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, kami mempunyai ide bisnis yang berhubungan dengan produk jamu yang kami inovasikan dengan rasa baru, dan kami menamai produk ini dengan nama James Kue. Nah, apa sih segmentasi pelanggan dari James Kue ini? Nah, untuk yang pertama ada pegiat hidup sehat. Nah, seperti apa sih pegiat hidup sehat itu? Nah, ini tuh segmentasinya bagi mereka yang menjadikan kesehatan itu sebagai gaya hidup nih. Nah, ini juga bukan mereka yang sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat saja, tapi kami juga menjadikan mereka-mereka yang ingin mengganti gaya hidup mereka untuk lebih sehat lagi menjadi target untuk James Kue ini sendiri. Kemudian ada kalangan anak muda. Nah, James Kue itu menawarkan rasa-rasa yang sangat inovatif dan sangat zaman now banget nih. Jadi, sudah pasti selera anak muda itu bakal terpenuhi dari James Kue ini. Kemudian, ada orang yang ingin merasakan khasiat jamu dengan cita rasa baru. James Kue hadir untuk menjembatani antara kebahagiaan dan juga kesehatan nih. Nah, James Kue itu hadir dengan khasiat jamu yang sama, namun dengan rasa yang bervariatif, yang sangat mengikuti zaman banget ya, seperti ada rasa matcha, coklat, strawberry, dan sebagainya ini. Nah, kemudian apa sih value proposition atau apa sih yang ditawarkan oleh James Kue ini sendiri sebagai pemikatnya? Nah, pertama, hadir dengan rasa yang kekinian. Seperti yang saya jelaskan tadi, James Kue ini menawarkan rasa-rasa yang baru, rasa-rasa yang sangat digemari, maka saat mengkonsumsi jamu, para customer juga bakal bisa menikmati khasiat, bisa menikmati rasa tanpa harus kayak berpikir bahwa jamu itu nggak enak. Jadi kami membuat inovasi agar mereka juga dapat menikmati khasiat dan juga sekaligus cita rasanya. Kemudian ada memiliki khasiat yang baik untuk kebugaran tubuh. Jadi walaupun dengan rasa-rasa yang baru, maka kami itu tetap berkomitmen agar
khasiat dari jamu itu sendiri tidak akan hilang, melainkan tetap dapat dinikmati bersama rasa yang lebih enak dan lebih dapat dinikmati. Kemudian praktis. Jadi di konsep dari Jamsku ini sendiri kami ingin menyediakan dua bentuk produk. Ada tersedia dalam bentuk cair dan juga bubuk. Nah, kalau untuk bentuk cair mungkin untuk customer yang memang ingin langsung mengonsumsi, atau mungkin bubuk untuk menjadi stok gitu ya di rumah agar bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Nah, di slide selanjutnya ini kami mempunyai ide bisnis lain, yaitu Bartercoin. Bartercoin ini apa sih? Nah, jadi secara singkatnya, ini adalah sebuah platform untuk menjembatani kegiatan barter. Yang pertama adalah customer segment. Siapa aja yang terbantu dengan adanya program ini? Yang pertama adalah orang yang ingin memiliki koleksi barang lain, namun tidak ingin mengeluarkan banyak biaya. Mereka bisa memberikan gambar spesifikasi ke platform Bartercoin. Nah, nanti orang yang berminat untuk membarterkan barangnya dengan barang ini setuju dan mereka akan melanjutkan transaksi. Yang kedua adalah pengusaha kreatif atau kolektor. Seperti kita ketahui, kalau kita membeli banyak barang itu akan mengeluarkan banyak uang. Nah, kalau barter ini kita bisa mengurangi barang yang tidak ingin kita pakai lagi atau sudah bisa kita barter dengan barang lain yang kita butuhkan. Jadi, lebih minim uang dan tidak menghabiskan banyak energi. Lalu, penjelasan selanjutnya adalah value proposition. Nah, dari value-nya ini bisa mendapatkan efisiensi waktu dan juga efisiensi biaya. Nah, sudah saya sebutkan sebelumnya. Efisiensi waktu untuk tidak terlalu mencari lebih lama terkait barang yang diinginkan. Yang kedua adalah juga efisiensi biaya. Seperti kita tahu, membeli barang itu memerlukan biaya banyak. Jika kita mengadakan barter, biaya itu bisa menjadi lebih sedikit dari membeli. Lalu selanjutnya ada memperluas koneksi antar pelaku barter. Dengan adanya ini, kita bisa membuat koneksi terhadap orang lain, terhadap komunitas terkait tukar-menukar barang. Lalu yang terakhir, bisa juga memunculkan kolaborasi bisnis antar pelaku barter. Dari komunitas tersebut bisa melakukan adegan bisnis, melakukan bisnis yang lain untuk memperlancar hubungan usaha mereka.